Polisi tangkap oknum ojol penganiaya penumpang. Ratusan miras dan pelaku kriminal diamankan Polres Banyuasin. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua saja informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Borgol selengkapnya. Diduga lakukan pelecehan terhadap penumpangnya dengan modus rem dadakan, hingga korban meminta turun sebelum tiba sesuai tujuan. Oknum ojol lakukan penganiayaan terhadap mahasiswi. Seorang driver ojek online di Palembang diringkus polisi. Denny Arisandi, seorang driver ojek online di Palembang ini tak berkutik saat diringkus polisi di rumahnya di kawasan Kelurahan Silabranti, Kecamatan Jakabaring, Palembang. Tanpa perlawanan, pelaku kemudian dibawa ke Mapolsek Seberang Ulu 2 Palembang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Menurut keterangan polisi, awalnya korban bernama Dewe meminta berhenti sebelum tujuan karena risih kepada tersangka yang sering melakukan rem mendadak selama perjalanan. Saat berhenti, tersangka kemudian meminta ongkos pada pelaku namun ditolak oleh korban. Emosi lantaran korban tidak mau membayar tersangka, kemudian memukul korban menggunakan helm hingga korban mengalami luka lebam. Tidak terima dengan ulah tersangka, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Tersangka ini berprofesi sebagai driver Gojek online. Jadi pada saat membawa penumpang terjadi perselisihan yang mengakibatkan si tersangka memukul korban dengan menggunakan helm ini ya. Berapa kali dipukul? Sekali, Pak. Satu kali pukul. Pukulnya di bagian Kepala, Pak. bagian kepala, sehingga korban melaporkan ke Polsek Seberang Ulu 2. Akibat ulahnya, tersangka terkena pasal 351 tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ratusan massa Ormas Pemuda Pancasila dan lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Pali, Sumatera Selatan menggelar aksi damai di depan kantor Kejaksaan Negeri Pali, menuntut usut tuntas kasus dugaan korupsi. Ratusan massa dari Ormas Pemuda Pancasila Talang Ubi Pali dan lembaga swadaya masyarakat melakukan aksi di Jalan Merdeka, tepatnya di depan kantor Kejaksaan Negeri Pali. Aksi yang dilakukan oleh ratusan massa ini dikawal ketat petugas dari Polres Pali dan menyebabkan arus lalu lintas sempat tersendat. Ratusan massa ini menuntut Kejaksaan Negeri menuntaskan kasus korupsi dana operasional kesehatan di Dinas Kesehatan Pali hingga ke akar-akarnya, di mana sebelumnya telah ditetapkan 2 orang tersangka dan sedang menjalani hukuman. Selanjutnya, massa menuntut Kejaksaan Negeri mengusut tuntas dugaan korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Pali terkait perjalanan umroh. Koordinator aksi menyampaikan kedatangan mereka ke Kejaksaan Negeri untuk menyampaikan aspirasi dan mendorong Kejaksaan Negeri untuk segera menuntaskan kasus korupsi yang ada. Jadi kita serahkan dulu dengan pihak Pali biar mereka bekerja dengan benar dan sampai pada sehingga nanti mungkin ya intinya beliau sudah melaporkan tanggal 1 November kalau sudah ya, dan sedang kami tindak lanjuti. Ada berapa? Setelah menyampaikan aksi dan melakukan koordinasi dan komunikasi, akhirnya massa membubarkan diri. Dari Pali, Sumatera Selatan, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Setelah buron selama 2 tahun, pelaku tindak pidana korupsi rehab jalan desa ditangkap tim tabur Kejaksaan Negeri Muara Enim. Setelah dilakukan penangkapan, pelaku langsung menjalani pemeriksaan. Setelah 2 tahun menjadi DPO, pelaku tindak pidana korupsi rehab jalan desa Harapan Jaya pada tahun 2019, bernama Ahmad Badui akhirnya ditangkap tim tangkap buron atau tim Kejari Muara Enim. Tim tabur seksi intelijen Kejari Muara Enim bekerja sama dengan tim tabur Kejaksaan Tinggi Sumsel, mengamankan pelaku di kediamannya di lorong arisan Jalan Trikora, Palembang tanpa perlawanan. Selanjutnya, tim intelijen Kejari Muara Enim membawa pelaku ke Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik Pitsus terkait kasus yang dilakukan pelaku.
dalam kurun waktu 2 tahun ini kami terus dari Kejaksaan Negeri Muara Enim bersama tim tabur Kejaksaan Tinggi Provinsi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan terus mencari keberadaannya, dan akhirnya semalam bertempat di rumah dari kediaman tersangka Ahmad Baduy di Palembang di Jalan Trikora, Lorong Arisan, belakang Rumah Sakit Bunda Palembang. Itu pukul 21.15 Indonesia Barat bisa kita amankan. Pelaku sendiri telah melakukan aksi tindak pidana korupsi saat menerima proyek rehab Jalan Desa Harapan Jaya dari Dinas PUPR Muara Enim pada tahun 2019. Sebelumnya, seorang pelaku sebagai PPK dan pemilik perusahaan kontraktor sudah ditangkap dan menjalani proses hukum. Sedangkan pelaku Ahmad Baduy tak kooperatif sehingga menjadi DPO selama 2 tahun. Dari Muara Enim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Pelaku jamret meresahkan warga dibekuk polisi. Informasinya sesaat lagi. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palembang Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Pasar dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa Secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum. Khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan Legal berkedok rumah kasus mega korupsi BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner dan viral. ini enak banget. Saksikan Kuliner Special Weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Dua pelaku pencurian dan kekerasan yang meresahkan warga Lubuk Linggau diringkus polisi. Kedua pelaku saat beraksi membawa senjata tajam dan telah melakukan jamret sebanyak 11 kali, serta tidak segan-segan melukai korbannya. Dua tersangka pencurian dengan kekerasan jamret dibekuk tim Macan Satreskrim Polres Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Keduanya dalam beraksi membawa senjata tajam dan telah melakukan aksi pencurian dengan kekerasan biasa disebut jamret sebanyak 9 kali dan mencuri buah alpukat sebanyak 3 kali dengan total 11 tempat kejadian perkara atau TKP. Keduanya M. Afrizal alias Mat Jalat berumur 34 tahun warga Kelurahan Lubuk Kupang, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 1. Dan berinisial AS alias Sudin berumur 16 tahun warga asal Desa Pedang, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas. Pelaku Majalah dalam aksinya berperan sebagai eksekutor, sedangkan pelaku Sudin sebagai pilot atau pengendara motor. Hasil dari melakukan jamret dan mencuri dipakai para pelaku untuk main judi slot serta konsumsi narkoba jenis sabu. Pencurian dengan kekerasan atau biasa disebut jamret dengan ancaman kekerasan terhadap barang milik orang lain di Kota Lubuk Linggau. Dimulai dari ada 9 LP. Dimulai dari tanggal 11 Juni, 2 Agustus, 4 Agustus, 8 Agustus, 10 Agustus, 20 Agustus sampai dengan yang paling terbaru adalah yang terjadi di tanggal 20 November. Apakah ini Kedua pelaku diringkus polisi sedang hendak menjual handphone hasil jamret di Desa Tanah Perjuk, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musirawas.
Dari Lubuk Linggau, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Menjual madu palsu untuk melakukan penipuan puluhan juta rupiah. Samiri, seorang pria warga Muara Enim, ditangkap Polsek Batu Raja Timur. Pelaku ditangkap setelah aksinya ketahuan oleh pemilik warung lantaran menjual madu palsu. Polsek Batu Raja Timur mengungkap kasus penipuan penjualan madu palsu dengan tersangka Samiri, 48 tahun warga Kabupaten Muara Enim. Aksi Samiri ditangkap setelah melakukan penipuan terhadap seorang pedagang warga Desa Air Pauh, Kecamatan Batu Raja Timur dengan modus menawarkan madu. Polisi mengungkap modus tersangka untuk meyakinkan korban terbilang cukup rapi, di mana salah satu tersangka berperan menawarkan madu untuk dititipkan di warung korban. Sementara tersangka lainnya menjadi pembeli dan meminta madu dalam jumlah yang banyak. Setelah beberapa hari, tersangka lain berinisial R datang ke warung korban berpura-pura berbelanja melihat ada madu yang dipajang. Lalu tersangka itu pun membeli madu yang dipajang serta meminta madu dengan jumlah banyak untuk kembali dipasarkan ke Pulau Jawa. Terbuai dengan keuntungan besar, korban pun menghubungi Samiri untuk memesan lagi madu dalam jumlah yang banyak. Mbak Gayung bersambut Samiri pun menyanggupi untuk menyediakan madu dalam jumlah banyak dan mengantarkannya ke warung korban. Setelah itu korban pun menghubungi nomor telepon tersangka R dengan maksud untuk menjual cairan yang mirip dengan madu kepadanya. Namun nomor teleponnya diberikan tidak aktif lagi. Merasa ditipu, korban lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batu Raja Timur. Ataupun modus dari pelaku ini yaitu dengan cara mendatangi korban dengan membawa cairan yang berbentuk madu untuk dijual kepada korban. Namun korban tidak mau membeli dikarenakan belum cukup uangnya ataupun tidak ada uangnya. Akhirnya pelaku menitipkan cairan ini yang berbentuk madu ini kepada korban untuk dijualkan kembali, dan nanti apabila sudah terjual pelaku akan kembali datang untuk mengambil uangnya. Sementara tersangka mengakui jika madu yang dipasarkan merupakan madu palsu dan dicampur beberapa bahan berbahaya. Dengan air gula. Ya. Masak air, selaju dicampur dengan gula, terus CMC. Citron. Citron. Ya. Itu untuk apa citron itu? Pemasam. Ini tapi ini madu asli atau palsu ini Pak yang kita buat ini? Ini bukan palsu, madu. Palsu. Ada campuran madu nggak? Adalah sedikit. Ada sedikit. Polisi mengamankan barang bukti berupa derigen ukuran 10 liter yang diduga madu palsu warna putih, 1 unit sepeda motor, handphone, serta uang tunai. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Selisih paham seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan dianiaya tetangganya sendiri. Atas kejadian tersebut, korban lapor polisi. DS 40 tahun warga Kelurahan 36 Ilir, Kecamatan Gandus, Palembang, mendatangi Sentral Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, pelapor mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban penganiayaan oleh terlapor NS dan TS. Kejadian ini sendiri bermula di mana pelapor saat itu bercerita dengan tetangga lainnya mengenai terlapor NS usai pulang merantau dari Provinsi Babel. Kalau terlapor memiliki perut sedikit besar usai pulang merantau. Ibu terlapor yang mendengar percakapan korban dengan warga tersebut langsung diberitahukan kepada terlapor NS, sehingga membuat terlapor tersulut emosi. Akibat kesalahpahaman tersebut, terlapor bersama temannya langsung mengeroyok dan menganiaya korban hingga luka lebam. Ya memang musimnya, kataku hamil duluan, kataku sudah cek deh. Nah artinya wong tuanya nih tadi tuh ini salah pendengaran, yalah ngadulah sama anaknya. Nah datang anak tadi tuh ngechat aku lah, ngatain aku lah, gitu kan. Nah yalah nantang sini katanya kau, ini metu sini kau katanya. Ke depan sini aku lah nunggu kau di depan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Ratusan miras dan pelaku kriminal diamankan polisi. Informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan. TTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif.
saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Betulnya, saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nur Rahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Warabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, lemon iya. Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Tindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palestina. Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Dikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di atas di Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews.
BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Polres Banyuasin mengamankan para pelaku tindak kriminal selama operasi Pekat 2 Musi tahun 2023 sejak tanggal 8 November hingga 9 November. Mengungkap 18 kasus tindak kriminalisasi yang terjadi di wilayah hukum Polres Banyuasin. Menggelar rilis hasil capaian dalam operasi Pekat selama 2 hari, Polres Banyuasin mengungkap beberapa kasus yang menjerat para pelaku tindak kriminal yang berani melawan hukum kasus pencurian dengan pemberatan dan pencurian dengan kekerasan. Dari hasil operasi, Polres Banyuasin mengamankan beberapa jenis minuman keras, seperti tuak sebanyak 671 liter, miras berbagai merek dan ukuran sebanyak 505 botol, menyita petasan sebanyak 211 buah dengan berbagai ukuran, dan juga mengamankan beberapa pucuk senjata api rakitan berbagai jenis dan ukuran. Polres Banyuasin juga menangkap para tersangka dan barang bukti yang didapatkan dalam operasi Pekat 2 Musi tahun 2023. Para tersangka akan dilakukan penyidikan dan pengembangan lebih lanjut untuk memberikan kepastian hukum bagi para tersangka. Penyakit masyarakat, ya, yang barusan saya sampaikan secara detail, kita ada ungkap kasus pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, dan beberapa tersangka sudah kita amankan. 6 orang yang diamankan, karena pungli ini tindak pidana ringan, maka tidak kita tahan. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, iNews melaporkan. Pemirsa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang jatuhkan vonis hukuman 3 orang terdakwa, 1 laki-laki, 2 perempuan, yang mempromosikan judi online dengan hukuman 8 bulan kurungan penjara. Persidangan 3 terdakwa Mutiara Selga Ananda, Dia Ananda, Diki Ramadan di Pengadilan Negeri Palembang saat mendengarkan vonis putusan Majelis Hakim. Persidangan yang diketuai Majelis Hakim Sahlan Effendi. Dalam amar putusan, ketiga terdakwa merupakan sebagai admin mempromosikan judi online lewat aplikasi Facebook. Ketiganya terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketiga terdakwa dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan menjatuhkan pidana 8 bulan penjara dan denda 100 juta subsidi 2 bulan. Menanggapi putusan Majelis Hakim, ketiga terdakwa menyatakan menerima putusan, dan sementara putusan Majelis Hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Kejati Sumsel yang menuntut para terdakwa dengan hukuman 1 tahun penjara. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Rizka Selviana, sampai jumpa. BWF ASEAN Tour 2023 live. iNews, New Home of Badminton. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Dia menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Innalhamdulillah
nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulah ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Laqad qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita masih mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan kembali pembahasan kita. Kali ini insyaallah Ta'ala kita akan meneruskan ayat ke-8 dalam surat At-Tariq sampai selesai biidznillah Ta'ala. Kita bacakan di sini firman Allah Ta'ala di ayat ke-8 surat At-Tariq. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya, yaitu hidup setelah mati. Pada pertemuan sebelumnya di ayat 1 sampai ayat 7, di antara ayat tersebut kita jelaskan Allah itu menjelaskan asal usul kita. Kemudian setelah itu di ayat ke-8 Allah Ta'ala berfirman bahwasanya Allah itu maha kuasa untuk mengembalikan manusia untuk hidup kembali. Kata Al-Imam Ibnu Katsir mengenai makna kalimat ini ada dua pendapat ahli tafsir. Yang pertama maksudnya Allah berkuasa untuk mengembalikan air yang memancar itu ke tempatnya semula. Ini adalah pendapat Mujahid dan Ikrimah. Adapun pendapat yang kedua, Allah berkuasa mengembalikan manusia yang diciptakan dari air yang memancarkan ini, yaitu mengembalikannya dan membangkitkannya di negeri akhirat. Sebab yang kuasa memulai, kuasa juga untuk mengulanginya. Ini adalah pendapat Ad-Dhahhak dan Ibnu Jarir memilih pendapat ini. Allah alim shawab, saya lebih memilih pendapat bahwasanya tafsir ini, tafsir innahu ala raj'ihi laqadir, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa mengembalikannya, maksudnya adalah hidup setelah kematian. Karena setelah itu ayat itu berkaitan. Kemudian di ayat ke-9 Allah Ta'ala menjelaskan setelah dibangkitkan, yauma tublas sarair, pada hari tersebut nanti ditampakkanlah segala rahasia. Kita punya rahasia nanti akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, rahasia menjadi terang-terangan dan yang tersembunyi menjadi tersebar. Rahasia apa yang Allah Ta'ala ungkapkan nanti ketika kita ini dibangkitkan oleh Allah Ta'ala? Segala rahasia itu bisa jadi akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi amal soleh, bisa jadi maksiat yang kita selama ini sembunyikan, itu akan ditampakkan oleh Allah Ta'ala setelah dibangkitkan. Allah Ta'ala pernah berfirman, Qul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum summa turaddun ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah Muhammad bahwasanya kematian yang mereka lari darinya, maka kematian itu pasti akan menghampirinya. Kemudian mereka itu akan dikembalikan kepada Allah yang maha mengetahui tentang sesuatu yang nyata dan maha mengetahui tentang sesuatu yang gaib. Dan setelah itu Allah Ta'ala akan membongkar semua yang kalian lakukan. Fayunabbi'ukum, akan Allah kabarkan kalian melakukan ini. Bisa jadi yang Allah kabarkan itu nantinya di hadapan para makhluk. Karena kondisi orang itu ketika disidang oleh Allah Ta'ala
Ada yang Allah sampaikan, Allah bongkar rahasianya itu di hadapan para makhluk. Ada yang dia itu ketika itu hanya disampaikan hanya antara dia dan Allah Ta'ala. Yang jelas rahasia nanti itu akan dibongkar, akan disampaikan. Ada sebagian pendapat ulama yang menjelaskan makna yaumatublas syarair. Pada hari tersebut akan ditampakkanlah segala rahasia. Dijelaskan di dalam kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil. Wa minhum man qala, ada sebagian ulama yang menjelaskan maknanya minas syarair as-siyam was-salat wal wudu wal haid wan nifas wa nahwi dzalik. Fa idza anhara syakhsu syai'an wa asara ghairahu aw 'ala al-'aksi min dzalika dhahara dzalika yaumil qiyamah. Wa yanharu 'alal wujuhi zayyinan fil wujuh in kana khairan wa shayyinan fil wujuhi in kana syarran. Kata ulama, sebagian ulama mencoba menafsirkan yang akan dibongkarnya itu oleh Allah Ta'ala di antaranya adalah rahasia-rahasia yang dia lakukan selama ini. Salah satunya ibadah. Mungkin kita nggak tahu fulan itu banyak sedekahnya, banyak menyumbang. Sampai-sampai dia itu difitnah, dia banyak uang tapi tidak mau membantu saudara seiman. Padahal dia suka membantu, nanti ditampakkan nanti. Bisa jadi Allah tampakkan di dunia atau nanti Allah tampakkan di akhirat. Nah di antaranya itu sholat, puasa, wudhu dia, dan yang lainnya. Ketika seseorang itu menampakkan amalannya atau sebaliknya menyembunyikan amalannya, maka nanti setelah kiamat itu akan nampak semuanya. Dan nantinya akan ada ciri-cirinya. Yang selama ini suka menyembunyikan kebaikan akan tercermin dari wajahnya yang penuh dengan kebahagiaan nanti dibangkitkan. Loh, kelihatan ini. Dulu kayaknya biasa aja ketika di dunia, ternyata banyak amalnya. Begitu juga sebaliknya. Di wajah-wajahnya banyak keburukan. Setelah kiamat nanti karena banyak melakukan keburukan. Seperti itu. Ini ayat 9. Kita bacakan sampai ayat yang ke-17. Oleh kita jelaskan ayat atau maksud ayat ke-9 ini. Yang ke-10 kita bacakan. Tafsir ayat yang ke-10. Nanti sudah dinampakkan rahasia, Allah Ta'ala kembali menceritakan famalahu min quwwati wala nasir. Yang artinya maka manusia tidak lagi mempunyai sesuatu kekuatan, tidak punya kekuatan dan tidak punya penolong. Ditampakkan nanti rahasia-rahasianya dan gak ada yang bantu dia, gak ada yang bisa menguatkan dia. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Dijelaskan sama Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah manusia pada hari kiamat tidak mempunyai kekuatan dalam dirinya untuk menghindari dari azab. Gak punya dia kekuatan. Sudah ditampakkan ini rahasianya, banyak maksiat, dia gak punya dia kekuatan untuk menghindari azab. Dia tidak pula mempunyai penolong dari luar dirinya yang menolongnya. Maksudnya manusia tidak kuasa untuk menyelamatkan dirinya dari azab Allah dan tidak seorang pun mampu menyelamatkannya dari azab tersebut. Berarti berurutan kisahnya ini. Allah bangkitkan, Allah tampakkan rahasia, kemudian Allah Ta'ala sampaikan tidak punya penolong nantinya. Kemudian setelah itu Allah Ta'ala sedikit mengganti temanya. Di ayat ke-11 Allah Ta'ala mengatakan was-samaa'i dzati raji'. Demi langit
yang mengandung hujan. Di sini Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan maksudnya adalah awan yang ada hujan di dalamnya. Itu tafsirnya Ibnu Abbas. Ada lagi yang menafsirkan seperti Qatadah yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, menjelaskan firman Allah Ta'ala was-sama'i zatir roja', demi langit yang mengandung hujan. Maksudnya adalah langit mengembalikan rezeki hamba setiap tahun. Kalau tidak demikian maka mereka dan binatang ternak akan binasa. Artinya hujan itu, kata Al-Qatadah ini, berkaitan juga dengan rezeki manusia setiap tahunnya. Kenapa dijelaskan setiap tahunnya? Karena berkaitan juga dengan tumbuh-tumbuhan dan hewan ternak. Dulu musim kemarau panjang bagi pedagang itu merasakan dampaknya. Ya saya sendiri punya usaha dagang, itu merasakan dampaknya. Mulai dari bahan baku yang susah, nyari gula susah, gula tertentu susah minta ampun. Nyari buah-buahan seperti alpukat dan yang lain susah minta ampun. Kenapa? Karena musim kemarau yang panjang. Makanya Allah Ta'ala menurunkan hujan itu ternyata berkaitan dengan rezeki manusia. Kalau seandainya semuanya Allah Ta'ala ciptakan tanpa ada hujan, maka manusia itu akan merasa kesulitan. Makanya kita ini bapak-bapak sekalian, kadang-kadang musim kemarau itu, kenapa sih musim kemarau itu panjang? Dijelaskan sama ulama sebenarnya sebabnya karena dosa-dosa manusia sebenarnya. Makanya dijelaskan di dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yamdidukum bi amwal wa banin wa yaj'alakum jannat dan seterusnya. Allah Ta'ala mengatakan, aku katakan sama mereka, istighfarlah kalian. Kalau kalian istighfar, minta ampun sama Allah Ta'ala, Allah akan turunkan hujan yang banyak. Allah Ta'ala akan berikan kalian harta yang banyak, akan berikan kalian itu anak yang banyak, akan berikan kalian itu kebun-kebun yang rindang. Artinya kata ulama sebabnya itu karena perbuatan dosa. Makanya kita ini dianjurkan untuk sholat istisqa ketika musim kemarau itu panjang, dan dianjurkan kita itu untuk berdoa ketika turun hujan, bahkan setelah hujan pun ada doanya. Seperti misalkan kalau turun hujan, Rasul SAW menyampaikan doanya dengan mengajarkan doa Allahumma shayban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan ini menjadi hujan yang penuh dengan manfaat. Itu ketika hujan turun. Dan ketika hujan itu berhenti, kita diajarkan oleh Rasul SAW untuk mengucapkan doa mutirna bifadlillahi wa rahmatihi. Kami ini diberikan hujan oleh Allah Ta'ala itu atas karunia dan kasih sayang Allah. Berarti kita ini diajarkan oleh Rasul SAW, hujan itu adalah karunia Allah dan kasih sayang Allah untuk kita. Maka nggak boleh sebenarnya kita ngeluh, hujan terus misalkan, nggak boleh. Khawatirnya kita tuh ngeluh keputusan Allah sebenarnya. Kok hujan terus ini? Kemarin hujan, hari ini udah hujan lagi. Besok kabarnya prediksinya hujan lagi, kok hujan terus-terusan? Nah ini khawatirnya kita mengeluh keputusan Allah, sistem yang Allah buat itu kita keluhkan. Hati-hati. Ini ayat ke berapa tadi? 11. Ayat ke-12. Wal ardi zatis sad', dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Kata Imam Ibnu Abbas atau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, maksudnya terbelahnya bumi karena mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Allah Ta'ala ciptakan bumi itu bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Padahal bumi itu kadang-kadang keras, tanahnya keras, tiba-tiba mengeluarkan tanaman yang lembut.
Nah, inilah salah satu kekuasaan Allah. Tanah itu ada yang keras, tanah itu ada yang lembut. Cuma tanah yang keras kadang-kadang Allah Ta'ala keluarkan tumbuh-tumbuhan. Sekaligus ini memperingatkan kita, tumbuh-tumbuhan itu bisa keluar dari tanah yang keras. Apalagi manusia yang gampang sekali Allah Ta'ala nantinya akan keluarkan. Buktinya ada, tumbuh-tumbuhan yang lemah Allah mengeluarkannya dari tanah yang keras. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha mampu, dan Allah Ta'ala juga memperingatkan, Allah juga mampu untuk membangkitkan kita kembali dari kematian kita. Ini ayat yang ke-12. Kita bacakan seolah sampai ayat ke-17. Ayat ke-13, Allah Ta'ala berfirman, innahu laqaulun fasl. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara hak dan yang batil. Ibnu Abbas mengatakan maksudnya adalah ucapan yang benar. Sedangkan Qatadah berpendapat bahwasanya maksudnya ini adalah hakim yang adil. Kata Allah Ta'ala dalam surat At-Tariq ayat 13 ini, sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Artinya apa? Dengan cara kita baca Al-Quran, sebenarnya kita tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kalau kita ini mau membaca Al-Quran atau mau membaca hadis, tahu kita itu saat itu kita tuh lagi benar atau lagi salah. Apalagi saat itu kita punya masalah dengan teman kita, punya masalah dengan istri kita atau suaminya bahkan. Salah satu contohnya misalkan kita contohkan hadis misalkan. Kita tahu nih kita ini lagi salah seperti apa sih, kata Rasul alaihi salatu wasallam, wal ismu maha kafi sodarik wa karihta an yattali'a alaihin nas. Kau sedang berbuat dosa berarti kau sedang salah. Itu ada cirinya, kata Rasul alaihi salatu wasallam. Apa cirinya? Ada sesuatu yang mengganjal di hatimu. Kalau ada sesuatu yang gak beres yang ada di hatimu, maka ketahuilah saat itu kau sedang melakukan perbuatan dosa. Dan ciri-ciri lainnya kita ini salah, kita gak mau orang lain itu tahu tentang apa yang kita lakukan. Oh, kita melakukan ini, ribut sama pasangan, gak mau kita. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Bahwasanya perbuatan kita yang membuat ribut ini diketahui oleh orang lain. Kita ini ada khawatir, ada semacam galau ketika melakukan perbuatan. Maka itu ciri-cirinya, kata Rasul alaihi salatu wasallam, berarti dia itu sedang melakukan kemaksiatan. Nah, gampang sebenarnya. Tinggal kita lihat hati kita. Cuma kadang-kadang ada orang nggak mempan yang mau kayak gini. Yang mau dia kayak gini, yang bisa lihat dia ini salah atau enggak melalui hatinya yang fitrahnya masih lurus. Kalau orang itu sudah enggak lurus lagi fitrahnya, maka hatinya itu enggak bisa digunakan lagi. Kata Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia punya hati tapi dia tidak bisa memahami situasi, enggak paham dia. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Dia punya penglihatan tapi dia tidak bisa melihat kekuasaan Allah, teguran Allah enggak tahu dia. Walahum adzanun la yasma'una biha. Dia punya pendengaran tapi pendengarannya itu tidak bisa mendengarkan peringatan Allah. Ulaika kal an'am, kata Allah Ta'ala. Mereka ini seperti hewan ternak, balhum adol, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kalau hatinya sudah tidak bisa digunakan lagi. Itu maksud Allah Ta'ala. Yang ke-14, wa ma huwa bil hazl. Al-Quran itu bukanlah senda gurauan.
Kata Imam Ibnu Katsir, Al-Quran itu benar-benar kebenarannya. Artinya Al-Quran itu memang benar. Dari mana kita tahu Al-Quran itu benar? Banyak ayat yang membuktikan bahwasanya Al-Quran itu benar. Seperti misalkan, pernah mungkin kita sampaikan ya, kebenaran Al-Quran itu bisa dijelaskan sesuai dengan teknologi, sesuai dengan ilmu pengetahuan. Di dalam surat An-Naba misalkan, wal jibala autada, pernah kita sampaikan ini. Gunung-gunung itu Allah ciptakan sebagai pasak bumi. Gunung-gunung itu Allah Ta'ala sampaikan 1400-an tahun yang lalu melalui ayat Al-Quran. Zaman dulu belum ada itu teknologi yang canggih, belum ada. Tapi sekarang alhamdulillah dengan teknologi yang canggih, banyak ayat-ayat Al-Quran itu terbukti dengan kebenarannya yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Banyak yang terbukti. Salah satunya Allah Ta'ala kabarkan besi itu Allah turunkan dari atas langit. Ada ayatnya nanti ya, surat Al-Hadid itu. Bukan dari tanah, bukan. Ada lagi misalkan Allah Ta'ala sampaikan, Allah Ta'ala menjadikan ada api yang di dalam lautan. Ada ternyata. Dan ternyata sekarang tuh banyak yang terbukti. Ada lagi misalkan dalam surat At-Tariq ini, misalkan An-Najmus Sakib misalkan. Sebagian ulama menafsirkan wa ma adraka mat-tariq. Apa sih yang dimaksud dengan At-Tariq? Dijawab oleh Allah Ta'ala An-Najmus Sakib. An-Najmus Sakib itu sebagian ulama menafsirkan bahwasanya itu adalah bintang yang mengetuk-ngetuk. Yang mengetuk-ngetuk langit. Sahabat yang nanya, apa maksudnya kok bintang-bintang ada yang ngetuk-ngetuk langit? Ternyata sekarang terbukti melalui NASA. NASA mengabarkan memang ada bintang-bintang yang fungsinya itu ngetuk-ngetuk langit. Diketuk-ketuk terus dia sama bintang itu, langit itu. Itu dikabarkan oleh NASA. Umat Islam sudah tahu 1400-an tahun yang lalu. Tak baru-baru zaman sekarang NASA baru ngasih tahu. Memang ada bintang-bintang yang ngetuk-ngetuk langit. Gak mungkin Al-Quran itu bohong. Gak mungkin Al-Quran itu rekayasa. Gak mungkin Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad SAW. Karena banyak sekali yang terbukti bahwasanya bisa dibenarkan dengan ilmu pengetahuan. Kita kalau mau ngomong sama orang ateis, mana buktinya Al-Quran itu firman Allah? Gak beriman mereka. Kita bacakan dalil-dalilnya, kami nggak beriman. Menurut kalian ini, kalian mengakui. Kalau kami nggak, kasih tahu aja. Al-Quran itu banyak yang terbukti, kebenarannya. Nggak masuk logika. 1400-an tahun yang lalu sudah disampaikan dan sekarang banyak yang terbukti. Itu ya, Allah alim bissawab. Ini ayat ke-14, ayat ke-15. Innahum yakiduna kaida. Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. Allah mengabarkan tentang orang kafir bahwa mereka itu mendustakan dan menghalang-halangi jalan Allah serta membuat tipu daya terhadap manusia dalam bentuk ajakan mereka untuk melawan Al-Quran. Orang yang buat tipu daya, maka Allah Ta'ala pun akan membalasnya. Wa akidu kaidah. Dan aku pun akan membuat tipu daya kepada mereka. Hati-hati. Sebenarnya peringatan Allah ini bukan cuma untuk orang kafir, bukan. Tapi juga untuk orang Islam. Orang Islam ini banyak buat tipu daya yang jahat. Banyak mode kayak gitu. Apa modenya? Contohnya, kalau muda senang-senang, wah, poya-poya. Kalau tua baru tobat, baru mau ibadah, masuk surga nantinya. Itu tipu daya sebenarnya itu. Kita mau kayak mau menipu Allah, biarin aja kami muda-muda banyak maksiat, nanti nunggu tua nanti baru kami mau tobat. Nah itu kan seakan-akan mau buat tipu daya. Padahal ibadah kita tuh harusnya dari awal, semenjak baligh itu sudah diwajibkan ibadah. Nah ini dia buat tipu daya, nanti kan Allah mengampuni, nanti sudah kami maksiat aja dulu mumpung masih muda, nanti pas sudah tua
baru Allah Ta'ala kami ibadahi, kami banyak-banyak sholat, kami banyak-banyak puasa. Ini sama saja tipu daya. Dan ingat, Allah pun nantinya akan bisa membuat tipu daya. Banyak orang yang sudah tua itu masih nggak mau ke masjid. Dulu mode-modenya zaman muda tuh ngomong kayak gitu, biarlah kami tuh muda-muda ini lah, senang-senang dulu lah, poya-poya dulu lah, gitu kan. Tapi nanti kalau kami sudah tua, kami baru pengen untuk beribadah. Banyak yang nggak kesampean kayak gitu. Dia buat tipu daya dan Allah pun balas tipu dayanya. Allah alim bisawab. 17. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Karena itu berilah penangguhan kepada orang kafir. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. Apa kata Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ke-17 ini, ayat terakhir dalam surat At-Tariq? Tangguhkanlah mereka dan janganlah kamu tergesa-gesa menindak mereka. Biarkanlah mereka sebentar. Kamu akan melihat azab, hukuman, sanksi dan kebinasaan yang Allah timpakan kepada mereka. Ini sama seperti firman Allah Ta'ala yang lain dalam surat Luqman ayat 24. Numatti'uhum qalilan summa nattarruhum ila azabin ghalidh. Kami biarkan mereka bersenang-senang sebentar, biar dulu sama Allah, senang-senang dia. Kemudian kami paksa mereka masuk ke dalam azab yang keras. Artinya dibiarin sama Allah. Sering kita sampaikan ini namanya istidraj. Dibiarkan dulu sama Allah dia maksiat. Dibiarkan dulu dia itu ngumpulin harta. Banyak yang protes, mah gimana Pak Ustadz, kita ibadah tapi dikasih kayak gini. Giliran ada orang nggak sholat, nggak puasa, zakat nggak mau, makin kaya dia. Itulah jawaban dari Allah Ta'ala. Dibiarkan dulu mereka senang-senang. Nanti mau nggak mau mereka dipaksa untuk menerima azab yang keras. Seperti yang disampaikan dalam surat Luqman ayat ke-24. Tinggal tunggu tanggal mainnya kalau mereka itu tidak mau tobat. Allah alim shawab. Inilah ayat ke-8 dan kita bacakan sampai ayat ke-17 dalam surat At-Tariq. Insyaallah nanti pada kesempatan yang akan datang kita akan bacakan surat Al-A'la. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.